Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduka ya Rabbi nasta'inuka wa nastahdik. La nuhthi thana'an 'alaik. Anta kama athnayta 'ala nafsik. Jalla thana'uka wa 'azuma jahuk wa la ilaha ghairuk. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumit tanad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Tiada bosan saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kita semua, marilah terus kita perkuat, kita perkokoh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini, tidak ada sandaran yang paling kokoh, yang paling kuat kecuali takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwaan inilah yang akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun kelak nanti kita di akhirat. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini. Setiap peristiwa dan kejadian selalu dapat diambil hikmah dan pelajaran. Ada tadbir ilahi, ada rekayasa Tuhan dalam setiap kejadian peristiwa yang terjadi. Itulah yang disebut dengan sunnatullah atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terjadi belakangan ini, ketika kaum liberal di Indonesia akhir-akhir ini mengkampanyekan pemikiran anti-Islam yang dibungkus dengan anti-Arab. Mereka menyebut bahwa untuk menjadi seorang muslim tidak perlu menjadi Arab. Bahwa tulisan kalimah syahadat di atas bendera merah putih itu adalah pelecehan simbol negara. Bahwa di Indonesia ada Islam Nusantara yang lebih cocok dengan culture budaya dan tidak mesti Islam Arab yang dipakai. Memanjangkan jenggot itu melemahkan otak. Semakin panjang jenggotnya, semakin lemah otaknya. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebahagian kaum muslimin tertarik untuk mendukung pandangan ini. Dasarnya adalah anti-Wahabi. Yang semestinya kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan Wahabi di sini. Saudaraku kaum muslimin,
jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, Arabisasi bukan berarti Wahabisasi. Karena apa? Karena tidak semua orang Arab Wahabi. Walaupun memang Wahabi lahir di Arab, maka pernyataan anti Wahabi harus anti Arab itu tidak ilmiah dan tidak permanen. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kita ingin dipecah belah, kita ingin dirobek-robek, bahwa ahlu sunnah wal jamaah adalah kami, di luar kami bukan ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan ada yang kebingungan ketika berangkat ibadah haji, bagaimana hukumnya sholat dengan imam yang imamnya menganut paham Wahabi, sementara kami berkunut. Saudaraku kaum muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, masihkah kita meributkan hal-hal yang seperti ini di zaman di mana sebahagian umat Islam dibantai, pemusnahan kaum muslimin di Myanmar, Rohingya? Kita masih berbicara masalah khilafiyah. Menarik apa yang disampaikan oleh almarhum Imam Masjidil Istiqlal ketika beliau menjelaskan tentang Wahabi ini. Memang ada gejala di tengah masyarakat sekelompok yang mudah mengkafirkan. Apabila tidak sesuai dengan apa yang diterima dari guru dan kitabnya, kemudian dia mengkafirkan. Tentu hal-hal yang bersifat ghulu, berlebihan dalam agama, dan tidak tasamuh, toleransi dalam ikhtilaf, kita menolak, kita tidak menerimanya. Namun sesungguhnya Wahabi dalam pengertian beberapa hal yang diberikan catatan oleh Imam Masjid Istiqlal almarhum Mustafa Ya'qub, bahwa ahlu sunnah wal jamaah, Wahabi itu lebih dekat ke ahlu sunnah wal jamaah daripada Syiah. Dengan catatan pertama, ketika wafat Ali bin Abi Thalib syahid, maka secara politis kaum muslimin terpecah menjadi beberapa bagian, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, kemudian khawarij, dan Syiah. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa pemerintahan khilafah Abu Bakar As-Siddiq sah, khilafah Umar Ibnul Khattab sah, khilafah Uthman Ibnu Affan sah, dan khilafah Ali Ibni Abi Thalib sah. Mereka adalah khulafa ar-rasyidin. Kaum Khawarij berpendapat Ali bin Abi Thalib kafir karena memutuskan hukum dengan arbitrase, bukan dengan Al-Quran. Sebagaimana Muawiyah juga kafir. Maka Khawarij membuat siasat untuk membunuh semua yang terlibat dalam kesepakatan arbitrase itu. Terbunuhlah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Syiah berpendapat bahwa yang paling berhak menjadi khalifah itu Ali, sementara kehilafahan sebelum itu perampok. Maka mereka mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Uthman,
bahkan mendewakan Ali bin Abi Thalib. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, dalam ajaran Wahabi mereka menerima 4 imam, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, dan tidak mengkafirkan para sahabat, maka lebih dekat dengan ahlu sunnah wal jamaah. Begitu pula dalam masalah fikih, mayoritas kaum muslimin di Indonesia adalah Syafi'iyah, dan 4 mazhab mu'tabar yang diakui menjadi rujukan hukum adalah Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Sementara orang yang kita tuduh Wahabi itu, mereka juga bermazhab kepada Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka tidak ada gunanya kita memperpanjang perbedaan dan menganggap atau termakan isu bahwa Arab adalah Wahabi, bahwa Islam tidak perlu jadi Arab. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita renungkan. Rawal Hakim wa Baihaqi an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama khalaqallahu al-khalqal ikhtara al-arab summa ikhtara min al-arabi Quraisan summa ikhtara min Quraish bani Hashim summa ikhtarani min bani Hashim fa ana khairatun minal khirah. Saat Allah menciptakan makhluk, Allah ciptakan Arab. Dari Arab Allah ciptakan Quraisy. Dari Quraisy Allah keluarkan Bani Hashim. Maka aku Muhammad adalah pilihan dari hasil pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhraja at-Tirmidzi wal Hakim wa ghairihima an Sulaiman qala li Rasulullah an Salman qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Salman la tabghadani fatafaraqa dinak. Kata Rasulullah, wahai Salman, orang Persia bukan Arab, janganlah kamu membenciku yang menjadikan kamu terpisah dari agamamu. Qultu ya Rasulullah kaifa abghaduk wa bika hadanallah. Ya Rasulullah, bagaimana aku dapat membencimu padahal dari dirimu lah kami mendapatkan hidayah Allah. Rasulullah berkata, tabghadul Arab fatabghadani. Kata Rasulullah, jika kau benci orang Arab, maka kau benci dengan aku. Hadza hadis hasan gharib wa qala al-Hakim hadza hadisun sahihul isnad walam yukhrijah. Berkomentar Al-Hakim mengatakan status hadis ini adalah hasan gharib. Dalam pendapat yang lain sahih, tetapi tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, ada lagi hadis yang dhaif tetapi bisa menjadi fadilah bagi kita. Kata Rasulullah, hubbul Arab lithalas, cintai Arab itu karena 3 alasan. Li'anni Arabi, karena aku, kata Rasulullah, orang Arab. Wal Qur'anu Arabi, Al-Quran berbahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannah Arabi, dan lisan penduduk surga kelak adalah berbahasa Arab. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, namun ada hadis yang lebih umum yang disampaikan oleh Rasulullah ketika haji wada. Beliau menyamakan status kedudukan manusia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, inna abakum wahid, sesungguhnya ayah kalian itu satu, wa huwa Adam, yaitu Adam.
la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keistimewaan antara Arab dengan non-Arab kecuali takwanya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur. Mudah-mudahan kedatangan Raja Salman dengan 1.500 yang menyertai beliau, terdiri dari 25 pangeran, 10 kementerian, membawa hikmah bagi ukhuwah Islamiyah di Indonesia ini. Umat Islam yang terpecah-pecah, umat Islam yang gampang disulut perbedaan, mudah-mudahan disatukan dengan semangat cinta Islam. Kita juga berharap pemerintah tidak lagi alergi untuk dekat dan mengikat hubungan dagang dengan Saudi Arabia yang mungkin selama ini lebih dekat kepada Cina. Padahal jemaah yang dimuliakan Allah, berhubungan dagang dengan sesama kaum muslimin itu bagian dari memakmurkan iktisadiyah, perekonomian kaum muslimin sendiri. Kalau ada toko yang sama harganya, sama pelayanannya, yang satu milik kaum muslimin, sementara yang satu milik orang yang non-muslim, maka kita belanja bagian dari apa yang nafkah kita keluarkan adalah kebaikan untuk saudara kita sesama muslim. Kenapa? Karena Rasulullah SAW perintahkan kita untuk mencintai saudara-saudara kita sesama muslim. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kita juga berharap dengan datangnya Raja Salman ini memberikan tekanan kepada dunia internasional untuk kemerdekaan Palestina dari cengkaraman Israel. Karena di antara tanda akhir zaman adalah dibebaskannya Palestina, Masjidil Aqsa dari cengkraman Israel. Dan saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, negara-negara Arablah yang hendaknya berdiri di depan untuk mengajak seluruh negara-negara muslim membebaskan Palestina ini. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita juga perlu tahu bahwa di antara tamu yang datang ke Indonesia juga ada salah seorang ulama yang telah mengislamkan jutaan manusia, yaitu Dr. Zakir Naik ke Indonesia. Walaupun luput dari media, beliau mudah-mudahan bisa menyampaikan dakwahnya. Kalau dalam berita di Republika ada kesempatan beliau menyampaikan di acara Damai Indonesiaku di hari Minggu atau di hari Ahad tanggal 5 Maret. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan ghirah, semangat keislaman dalam diri kita, dalam generasi muda kita, sehingga kita menjadi ummatan wahidah, umat yang bersatu, diikat dengan iman, diikat dengan akidah, jauh dari perpecahan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi negara kita ini, Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-khaliqul haqqul mubin.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلاة تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن واعلموا إن من يوم الجمعة ساعات مستجابة فهيا ندعو الله وأنتم موقنون بالإجابة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدئة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوه من نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر